Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. hari ini saya ditugaskan untuk mewawancarai salah satu rekan kerja saya di SD Negeri Sunan Gunung Jati dengan nama Bapak Devin ya Pak. Ini beliau adalah senior kita berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait di dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas. Baik Bapak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya Bapak, langsung aja ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa sih penyebab siswa itu ketika pembelajaran tidak konsentrasi? Baiklah, untuk itu akan saya jawab. Anak ketika belajar di dalam kelas tidak berkonsentrasi karena pertama penyebabnya di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah orang tua selalu tidak memperhatikan anaknya, dan anak itu dilepas, tidak dikontrol kegiatannya ketika berada di rumah, seperti bermain gadget, seperti atau menonton TV larut malam. Kemudian anak tersebut tidak diawasi oleh orang tuanya. Akhirnya ketika datang ke sekolah mengikuti kegiatan pembelajaran, dia tidak konsen ketika mengikuti pembelajaran. Terus ada lagi Bapak? Selanjutnya itu ketika berada di rumah. Faktor yang kedua ketika berada di sekolah, yaitu guru. Guru juga harus benar-benar memperhatikan anak tersebut agar anak itu bisa konsen ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, seorang guru harus benar-benar memahami kebutuhan dan kemampuan anak tersebut agar anak tersebut bisa mengikuti dengan baik. Dan kedua, anak ditempatkan duduknya jangan sampai terlalu jauh atau jangan di belakang, kalau bisa di depan, apalagi dekat dengan guru. Insya Allah anak tersebut bisa konsen ketika melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, seorang guru harus memberikan metode yang bervariasi. Jangan sampai satu metode saja, sehingga anak itu akan monoton ketika mengikuti pembelajaran. Dan juga ceramahnya juga bervariasi agar anak itu senang mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya dilibatkan anak tersebut di dalam suatu kegiatan, baik itu diskusi atau kegiatan yang lainnya, agar mereka aktif dan kreatif mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, anak tersebut diberikan waktu yang cukup ketika mengikuti pembelajaran dan diberi istirahat yang cukup juga agar untuk menenangkan pikiran mereka setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu mungkin yang perlu Bapak jelaskan mengenai bagaimana anak tersebut ketika belajar supaya berkonsentrasi ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian Pak, selanjutnya yang kedua, yaitu apa sih penyebabnya siswa minder terhadap dirinya sendiri? Siswa minder karena punya perasaan pada dirinya, terutama pada seorang guru. Jangan sampai dibiarkan anak tersebut, dibiarkan artinya tidak dilibatkan dalam suatu kegiatan apapun, karena pada dirinya tersebut merasa tidak diperhatikan oleh sang guru. Oleh karena itu, anak tersebut sehingga tidak ikut kegiatan apapun karena merasa dirinya tidak diperhatikan benar oleh guru. Kedua, anak tersebut tidak dilibatkan dalam suatu kegiatan apapun, artinya tidak diikut sertakan. Itu juga bisa menyebabkan anak tersebut bisa minder
teman ataupun oleh gurunya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan anak tersebut jangan sampai minder, kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus benar-benar memperhatikan anak tersebut agar anak tersebut tidak minder lagi, yaitu dilibatkan berbagai macam kegiatan ketika belajar di kelas ataupun di luar kelas, baik itu dalam kegiatan ekstra maupun kegiatan intra kurikulernya di dalam kelas. Oke Bapak, terima kasih atas ini. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Pak Deden berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.